Dirgahayu Kota Surabaya yang ke-732. Pemirsa, bulan Mei menjadi bulan yang spesial untuk warga Kota Pahlawan. Kota Surabaya memiliki hari jadi di tanggal 31 Mei. Dan tepat di hari ini, di hari Sabtu tanggal 31 Mei 2025, Surabaya memiliki gawe besar dengan berbagai rangkaian acara yang sudah disiapkan oleh Pemkot Surabaya pastinya. Dan hari ini pemirsa, News Event sudah berada di Balai Kota Surabaya untuk acara resepsi hari jadi Kota Surabaya yang ke-732. Nah, bagaimana keseruan acara hari ini pemirsa? Ikuti terus bersama saya Asti Lukita di News Event spesial hari jadi Kota Surabaya ke-732. Panji Kota Surabaya memasuki tempat resepsi. Panji Kota Surabaya mlebu nang panggone resepsi. Laku, dejek, maju. Jalan. Mandok. Duduk. Pembacaan sejarah Kota Surabaya oleh Ketua DPRD Kota Surabaya. Ketua DPRD Kutha Surabaya maca sejarai Kutha Surabaya. Riwayat singkat hari jadi Kota Surabaya bahwa sebelum tahun 1973 hari lahir Kota Surabaya selalu diperingati setiap tanggal 1 April. Tanggal ini merujuk pada saat diresmikannya Gemeente Surabaya pada tahun 1906 oleh pemerintah kolonial Belanda berdasarkan Instelling Ordonnansie Stadblad 1906 nomor 149. Dengan demikian jelas tanggal 1 April bukanlah hari kelahiran Kota Surabaya, melainkan hari kelahiran pemerintahan Gemeente yang dalam penghayatan nilai-nilai kemerdekaan bangsa kita tentunya sangat bersifat kolonial. Berbagai kalangan mendesak pemerintah daerah Kota Madya Surabaya untuk menentukan tanggal kelahiran Kota Surabaya untuk diperingati sebagai ganti tanggal 1 April tersebut. Maka pada tahun 1973 pemerintah daerah Kota Surabaya membentuk tim penelitian hari jadi Kota Surabaya dengan surat keputusan Wali Kota Madya Kepala Daerah tingkat 2 Surabaya nomor 99/WK tanggal 2 April 1973 dan nomor 100/WK tanggal 10 April 1973. Terbentuk tim penelitian hari jadi Kota Surabaya yang para anggotanya terdiri dari 13 orang dan dipimpin oleh Profesor A.G. Pringgodikdo SH dalam kedudukannya sebagai penasihat. Sedangkan Ketua 1 ditunjuk Profesor Dr. Andes S. Wojowasito, Mahaguru IKIP Negeri Malang waktu itu. Dengan surat nomor 36/73/TP.HJKS tanggal 27 September 1973. Tim mengusulkan hasil peristiwa untuk ditetapkan sebagai hari lahir Kota Surabaya, yaitu tanggal 31 Mei 1293 saat kemenangan pasukan Raden Wijaya dalam mengusir bala tentara Tartar dari ujung Galuh nama daerah Surabaya waktu itu. Tanggal 11 September 1294 saat penganugerahan jasa kepada kepala desa dan rakyat Kudadu, daerah Kedurus sekarang, atas jasanya menyelamatkan atau membantu Raden Wijaya ketika bertempur melawan tentara Tartar. Tanggal 7 Juli 1358, yaitu
tanggal pada prasasti Trowulan yang menyebut untuk pertama kalinya nama Surabaya sebagai salah satu tempat penambangan kapal atau pelabuhan kecil. 3 November 1488, yaitu tanggal pada prasasti Jiu yang menyebutkan awal mula berlakunya pemerintahan Adipati Surabaya. Usul tim tersebut oleh Wali Kota Surabaya disampaikan kepada DPRD Kota Madya Surabaya untuk menetapkan tanggal 31 Mei 1293 sebagai tanggal hari jadi Kota Surabaya dengan alasan 1. Kemenangan Raden Wijaya atas tentara Tartar, tentara kolonial Kubilai Khan dari Mongolia, merupakan kebanggaan dan kejayaan rakyat Surabaya. Kedua, bila peristiwa tersebut dihubungkan dengan peristiwa 10 November 1945, membuktikan bahwa sejak dahulu bangsa Indonesia memiliki tekad yang besar untuk pantang dijajah dan dijamah harkat dan martabatnya. DPRD Kota Madya Surabaya dengan surat keputusannya bernomor 02/DPRD/Kep/75 tanggal 6 Maret 1975 memutuskan menyetujui usul Wali Kota Madya dan menetapkan tanggal 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Kota Surabaya. Surat keputusan Wali Kota Madya Surabaya nomor 64/WK tanggal 16 Maret 1975 di mana ditetapkan tanggal 31 Mei 1293 sebagai hari jadi Kota Surabaya. Dan sejak itu pula kita peringati sebagai hari jadi Kota Surabaya. Merangkum berita dari seluruh Nusantara, menyuguhkan peristiwa dari berbagai sudut pandang. Program yang mencoba melihat Indonesia sesungguhnya. Nusantara Kini hadir setiap hari di Jawa Pos TV. Bapak Ibu para tamu undangan, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan Wali Kota Surabaya yang terhormat Bapak Dr. Eri Cahyadi, ST.MT. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati para konjen dan konsul negara-negara sahabat, para kepala kantor wilayah Jawa Timur, yang saya hormati Wakil Wali Kota Surabaya beserta istri, yang saya hormati Ketua DPRD Kota Surabaya beserta istri, yang saya hormati para wakil Ketua DPRD Kota Surabaya, yang saya hormati, saya banggakan segenap jajaran Forkompinda Kota Surabaya beserta istri. Yang saya hormati dan saya banggakan para pimpinan partai politik dan seluruh segenap anggota DPRD Kota Surabaya. Yang saya hormati para tokoh agama dan tokoh masyarakat, para rektor perguruan tinggi dan para akademisi. Yang saya hormati Ketua Tim Penggerak PKK Kota Surabaya beserta segenap jajaran penggerak PKK Kota Surabaya. Yang saya hormati para pimpinan organisasi masyarakat di Kota Surabaya. Yang saya banggakan, saya cintai seluruh para ketua LPMK, ketua RW, ketua RT sekota Surabaya, dan seluruh kader Surabaya hebat. Dan yang saya hormati, saya banggakan segenap jajaran pemerintah Kota Surabaya. Dan yang saya cintai, saya banggakan, saya muliakan seluruh warga Kota Surabaya yang luar biasa. Wali Kota dan Wakil Wali Kota hanya sebagai dirijen untuk menyatukan, mengkolaborasikan seluruh kelebihan yang ada di Kota Surabaya. Dan yakinlah hari ini warga Surabaya, jenengan semuanya elemen di Surabaya, jenenganlah yang memiliki kelebihan itu. Saya dan Cak Ji hanya menyatukan jenengan karena pemilik sejati kota ini adalah warga Kota Surabaya yang luar biasa. Saya matur nuwun, indeks pembangunan Kota Surabaya
menjadi indeks tertinggi di Jawa Timur dengan angka 84,69. Indeks pembangunan manusia bisa dicapai, bisa dituju ketika kita bisa melihat angka lama untuk sekolah. Itu sangat penting. Maka tidak bisa kita lakukan itu sendiri. Maka kita perlukan kolaborasi. Kemiskinan yang tidak mungkin dikatakan 7,5%, apakah mungkin untuk turun? Tapi ketika semua pengusaha membantu pemerintah dengan CSR-nya, semua manusia yang diberikan rezeki oleh Gusti Allah dengan harta kekayaannya mau menjadi orang tua asuh, mau membantu kemiskinan, maka kemiskinan hari ini turun menjadi 3,9%, lebih rendah sebelum masa Covid. Ini sangat luar biasa untuk warga Surabaya yang terus bergerak, membantu, bergerak bersama. Inilah yang kita katakan, bahwa ketika kita merendahkan hati, bahwa ketika kita bisa menghormati, berterima kasih kepada orang lain, lam yaskurin nas malam yaskurillah. Siapa manusia yang bisa berterima kasih kepada manusia yang lainnya, itu adalah tanda manusia yang bisa bersyukur kepada Tuhannya. Maka dengan bersyukur itu kita akan saling tolong menolong untuk menguatkan satu dengan yang lainnya. Saya juga hari ini berterima kasih dengan pendampingan 31.000 UMKM. Dan kita selalu terus bergerak membangun kekuatan kebersamaan untuk menggerakkan ekonomi. Infrastruktur kota Surabaya. Hari ini kita sudah membangun 1.180 RW. Ada genangan air. Mohon maaf warga kota Surabaya. Ada yang selalu bertanya, bagaimana menyelesaikan permasalahan di kota Surabaya? Maka saya katakan kepada seluruh jajaran pemerintah kota Surabaya, janganlah kita menentukan sendiri. Bukan waktunya seperti yang dahulu, bahwa pemerintah kota punya program, masyarakat yang menjalankan. Tapi kita balik, masyarakat menjadi bagian pembangunan kota Surabaya. Coba minta seluruh data yang ada di semua perkampungan, apa yang diinginkan untuk menyelesaikan banjir, meminta saluran Yudit, meminta yang namanya paving, untuk keamanan meminta CCTV, untuk penerangan meminta PJU. Semua ketika direkap menjadi satu. Ketika meminta agar rumah sakit semakin bisa menerima pasien, direkap menjadi satu. Ketika meminta semuanya jalan terhubung, karena masih ada wilayah barat yang belum terkoneksi. Wilayah timur sampai dengan Juanda, mulai Juanda sampai dengan Tanjung Perak belum terkoneksi. Maka di situ meminta semuanya untuk dijadikan satu. Maka warga Surabaya harus tahu, kita harus transparan, kita harus mengedukasi. Setelah seluruh itu kita rekap semuanya, maka kebutuhan yang bisa dilakukan dan dikerjakan adalah 21 triliun. Mengawali aktivitas hari Anda, kami hadirkan bincang seputar dunia kesehatan bersama dengan dokter-dokter ahli di bidangnya. Mereka bisa mengetahui apakah ada masalah dengan perkembangan anaknya. Prevalensi dari penyakit jantung itu sekarang semakin muda. Saksikan program Sehat Pagi, Senin hingga Jumat pukul 6 pagi hanya di Jawa Pos TV. Kami mengundang kepada Cacae Arek-Arek Surabaya, Cak Eri Cahyadi, Wali Kota Surabaya, untuk menyerahkan piagam penghargaan Hari Jadi Kota Surabaya ke-732, Kodim 0830 Surabaya, Kolonel Infantri Didin Nasruddin Darsono Esos MH, Kapolrestabes Surabaya, Kombes Pol Lutfi Sulistiawan SIK MH MSI, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya, Bapak Aji Prasetya SH MH.
Dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillah, cacahe arek-arek Surabaya berhasil memotong tumpeng hari jadi kota Surabaya. Pucuke ya, Cak. Pucuke, iya. Ada pemerintah kota lengkap, Cak Eri, wali kota dan Cak Ji, wakil wali kota, beserta Ketua DPRD Kota Surabaya. Yang menyebar dan menjangkit, menumbuhkan tirani baru. Seluruh warga kota Surabaya, kita ambiarkan balai kota bersama. Sopo pamit kuwe ngedong ngono wae. Aku ra ngerti salahku, tapi kau nampakkan diriku bersalin dengan kekasih baru. Apa tak trimo nganti ikhlas legowo, sing tak karep Disinilah Surabaya harus bisa menjadi satu keluarga besar, menjadikan kota Surabaya ini baiti jannati, rumah kita semuanya. Dan saya matur nuwun kepada seluruh elemen yang ada di kota Surabaya, apakah itu pengusahanya, apakah itu warganya, ataukah perguruan tingginya dan semua elemen. Karena hari ini kita bisa menunjukkan kepada seluruh Indonesia yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena dengan kebersamaan ini kemiskinan Surabaya turun menjadi 3,9%. Terendah sejak sebelum masa Covid, kita lebih rendah hari ini. Pengangguran terbuka terendah karena hari ini kita mencapai 4,sekian%. Stunting kita turun menjadi 1,6%. Dan inilah yang membuat kita harus bisa terus menjadi satu keluarga besar. Karena yang membangun Surabaya ini bukan wali kota, bukan jajaran pemerintah kota saja, tapi seluruh elemen masyarakat. Seperti hari ini masih ada yang katanya jukir liar, ayo kita lawan nih. Ada premanisme, ayo kita lawan. Gak bisa kita hanya mengandalkan 1-2 orang, tapi semuanya ayo kita lawan. Premanisme tidak ada di kota Surabaya. Wong penjajah kalah orang Surabaya ketika bersatu, pemenang preman. Ayo lek mudun kabeh wong Surabaya, ayo dilawan. Karena ini kotanya jenengan dan kita gunakan kota ini untuk anak-anak kita. Yang saya bilang, saya mohon maaf ya kepada warga non Surabaya yang pindah ke Surabaya yang dapat KTP sejak tahun 2022. Saya tidak bisa menghitung mereka yang punya KTP di 2022 meminta
pekerjaan meminta apa kami mohon maaf. Karena saya akan mengutamakan dulu orang Surabaya dulu. Menggunakan kekuatan APBD Surabaya, padat karya Surabaya, itu untuk warga Surabaya. Karena hari ini penduduk kita naik, dan itu rata dari luar Surabaya. Jadi nggak mungkin lah saya langsung intervensi dengan Cak Ji. Karena saya pasti intervensi dengan warga Surabaya dulu ya. Merubah warga Surabaya dulu. Aku ngerti salahku, tapi kau tampakkan diriku bersalin. Negeri ini kaya budaya, etnis, dan tradisi. Menyimpan kekayaan alam dan anugerah keberagaman. Telah teruji menjadi satu dalam bingkai kebinekaan. Hasanah Indonesia di Jawa Pos TV. Berbagai rangkaian kegiatan Hari Jadi Kota Surabaya yang digelar Pemkot Surabaya juga menandai semakin matangnya usia Kota Surabaya yang menginjak 732 tahun. Baik pemirsa News Event, kali ini di samping saya sudah ada Wakil Wali Kota Surabaya kita tercinta, Pak Armuji. Bapak, bagaimana kesannya Surabaya di yang ke-732 tahun ini, Pak? Tentunya kita mengucapkan banyak terima kasih kepada masyarakat Surabaya yang mempunyai satu sumbangsih luar biasa terhadap kota ini. Baik itu terhadap pembangunan kota, baik itu terhadap keamanan kota dan kenyamanannya, maupun terhadap untuk bisa meningkatkan UMKM, termasuk penanganan masalah stunting yang luar biasa. Ini adalah berkat kolaborasi antara pemerintah dan warga kota Surabaya yang menyadari betul apa artinya untuk membangun kota ini tanpa melibatkan masyarakat yang ada di kota Surabaya. Oleh karena itu, kedepannya mari kita bersama-sama terus untuk bisa menjadikan Surabaya yang kota hebat, kota dunia, dan itulah yang menjadi harapan kita semuanya. Untuk penyelenggaraan resepsi hari jadi Kota Surabaya ini dan juga rangkaian acaranya, Pak, apakah ada evaluasi atau udah cukup puas nih, Pak? Rangkaian acara seperti biasa, mulai ada lomba-lomba, baik itu lomba antar kampung, baik itu lomba olahraga, lomba-lomba yang lainnya, sampai ada perayaan ekstravaganza. Yang fenomenal adalah setiap tahunnya adalah puncak ulek. Nah, ini yang tentunya bisa kita jadikan satu momen yang luar biasa dan bahkan diikuti oleh beberapa negara. Acara puncaknya nanti malam ada di lapangan XTHR, yaitu Surabaya Expo, di mana kita akan merayakan bersama-sama di sana. Peringatan Hari Jadi Kota Surabaya atau HJKS ke-732 ini juga menjadi momen refleksi tersendiri bagi seluruh elemen di Surabaya, diantaranya seperti Ketua DPRD Kota Surabaya, Adi Sutarwijono. Adi menekankan pentingnya perbaikan infrastruktur dasar dan pembenahan kawasan pemukiman yang tak layak huni. HJKS juga dinilai bukan hanya seremoni tahunan, tapi momen refleksi dan dorongan untuk mempercepat pembangunan yang merata hingga ke tingkat kampung. Pasalnya seiring kemajuan Surabaya, tantangan kota pun semakin kompleks, seperti paving rusak, saluran air tersumbat, minimnya penerangan jalan, dan keterbatasan fasilitas umum. Sehingga dirinya mendorong Pemkot Surabaya untuk mempercepat program pembangunan berbasis kebutuhan warga. Peringatan HJKS juga harus menjadi ajang evaluasi capaian pembangunan, termasuk DPRD Surabaya akan terus menjalankan fungsi pengawasan dan memberikan masukan strategis demi kemajuan kota. Saya melihat momentum ini adalah kita bangkit dan kemudian tumbuh dengan baik, semakin kuat, karena Surabaya ini sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh Pak Wali Kota Surabaya, ini adalah milik banyak orang, milik semua kelompok yang multikultur yang tinggal di kota Surabaya, sehingga semuanya ikut dilibatkan membangun kota Surabaya ini, mengatasi semua persoalan dan kemudian membuat kita semakin kuat di ulang tahun ke-732. Selamat terjadi kota Surabaya yang ke-732. Semoga kota ini, kota Surabaya, tempat tinggal bersama, rumah masyarakat ini bisa tumbuh dengan baik, dengan kuat, berkat kerjasama dan kebersamaan dengan seluruh warga masyarakat di kota Surabaya.
Saya sudah sampaikan berulang-ulang, PR terdekat adalah mengatasi banjir, mengatasi kemiskinan, dan kemudian mengatasi pembangunan pemukiman di kota Surabaya. Ya, saya kira itu juga menjadi satu PR bersama, karena selama ini laporan-laporan dari masyarakat tentang kriminalisasi di warga masyarakat, kehilangan sepeda motor, kemudian pencurian dan sebagainya, itu banyak terjadi dan kemudian menimbulkan korban yang memprihatinkan bagi warga masyarakat. Pendidikan saya kira itu akan menjadi atensi tersendiri, apalagi keputusan MK memerintahkan kepada kita semua agar SD dan SMP swasta itu juga harus digratiskan. Ya. Saya kira itu yang menjadi perhatian kita semua. Sementara itu Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan ulang. Sementara itu Kapolrestabes Surabaya Kombes Pol Lutfi Sulistiawan juga menegaskan komitmen untuk menindak tegas pelaku kejahatan, khususnya curanmor dan aksi premanisme untuk mewujudkan Surabaya yang nyaman dan aman. Selain itu, Kepala BNN Kota Surabaya Kombes Pol Heru Prasetyo juga menyampaikan ajakan untuk bersama-sama memerangi narkoba. Mereka berharap momentum Hari Jadi Kota Surabaya ke-732 ini menjadi langkah yang tepat untuk mewujudkan Kota Surabaya semakin baik dan membanggakan. Selamat Hari Jadi Kota Surabaya ke-732. Ya, harapannya tentu Surabaya semakin maju, semakin bisa mensejahterakan masyarakat, dan yang penting adalah mengelola situasi sekarang ini tetap kondusif. Beberapa persoalan yang masih menjadi PR, mudah-mudahan segera kita bisa selesaikan bersama dengan Forkominda yang lain, sehingga mewujudkan masyarakat yang aman. Ya, harapannya tentu untuk premanisme juga menjadi prioritas kita ya. Kita akan lakukan upaya-upaya peningkatan untuk pengungkapan dan pemberantasan. Dan harapannya juga kepada warga masyarakat juga turut andil dalam rangka memberantas premanisme. Di momen ulang tahun ini saya mengharapkan kolaborasi dengan pemerintah Kota Surabaya untuk selanjutnya mewujudkan Kota Surabaya yang bersinar, bersih dari narkoba. Selama ini sudah terjalin sinergitas yang baik antara BNN Kota Surabaya dengan pemerintah Kota Surabaya. Tinggal sekarang mungkin lebih dioptimalkan lagi, lebih diintensifkan lagi, lebih diperkuat lagi yang sudah ada saat ini. Target tertentu tentu saja ada, beberapa kelurahan kita tetapkan menjadi kelurahan bersinar, itu bisa berjalan, kemudian terbentuknya agen pemulihan di beberapa kelurahan juga bisa dioperasionalkan. Total ada 9 kelurahan. Oke, terima kasih. Demikian pemirsa, serangkaian acara resepsi Hari Jadi Kota Surabaya yang ke-732. Semoga Surabaya semakin baik ke depannya sesuai dengan harapan kita bersama, semakin turun tingkat kemiskinannya, tingkat penganggurannya dan juga stuntingnya. Surabaya hebat, tumbuh semakin kuat. Demikian news event hari ini pemirsa, dan terima kasih telah menyaksikan news event selama 30 menit ini. Saya Asil Lukita beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa di news event lainnya.